هو النور يهدي الحائرين ضياؤه وفي الحشر warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, wala hawla wala quwata illa billah. Segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala yang memberikan nikmat pada kita semua, dan salawat serta salam sama-sama kita haturkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang definisi fikih dan sejarah singkat daripada perkembangan ilmu fikih itu sendiri. Fikih secara bahasa bermakna paham yang mendalam. Sedangkan secara istilah, fikih adalah ahkamu syar'iyyah al-amaliyah bi'adillati tafsiliyah. Hukum-hukum syariat yang sifatnya praktis atau amal secara jasmani yang digali dari hukum-hukum atau dari dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah secara terperinci. Dengan amalan praktis atau amaliyah jasmaniyah, yaitu adalah kegiatan atau perbuatan secara sehari-hari yang dalam bentuk ibadah. Adapun fikih ibadah itu seperti sholat, puasa, zakat, dan naik haji. Dan adapun fikih muamalah, yaitu bagaimana syariat mengatur hubungan antar manusia dalam urusan jual beli, utang piutang, dan dalam hal kita akan membahas tentang sejarah perkembangan fikih. Secara umum, sejarah perkembangan fikih ada 3, yaitu pada masa Nabi, pada masa sahabat, dan pada masa Imam Mujtahid. Sejarah perkembangan fikih pada masa Nabi, karakteristiknya adalah semua masalah hukum itu dikembalikan langsung kepada Nabi, karena ada Nabi yang langsung mendapatkan wahyu atau tuntunan dari Allah untuk menjawab semua persoalan yang ditanyakan oleh umat. Periode fikih pada masa sahabat, pada saat itu setelah wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka telah sempurnalah turun ayat Al-Quran dan juga hadis pada saat itu. Maka yang muncul adalah persoalan-persoalan atau hukum-hukum baru yang tidak ditemukan secara teks di dalam Al-Quran. Karena Islam sudah mulai menyebar dan meluas ke penjuru dunia lain. Maka pada saat itu para sahabat menggunakan metode yang pertama, yaitu mencari makna atau lafaz secara zahir daripada hukum yang ditemukan baru itu di dalam Al-Quran. Atau yang kedua, mencari ilat atau sebab hukum, kemudian dihubungkan dengan hukum yang lain atau yang diberi nama dengan metode. Itu fikih pada masa Imam Mujtahid. Jika yang pertama, pada masa Nabi, semua permasalahan diselesaikan dengan wahyu yang diturunkan langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ketika zaman sahabat dicari makna yang secara mendalam dari lafaz Quran atau dicari kias atau pembandingan hukumnya, maka pada saat masa Imam Mujtahid, proses ijtihad dalam menetapkan hukum itu lebih kental. Meskipun di sini terdapat 2 mazhab besar, yaitu mazhab ahli hadis, di mana mereka yang lebih banyak menggunakan hadis sebagai sebuah proses ijtihad, dan ada juga mazhab ahli ra'i, yang mana mereka lebih mengedepankan pikiran dan akal dalam menetapkan sebuah ijtihad. Inilah yaitu periode fikih pada masa Imam Mujtahid, ilmu fikih mulai dikodifikasikan. Dan kita mulai mengenal imam-imam besar ahli fikih, yaitu ada Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad Ibn Hanbal. Demikianlah penjelasan secara singkat tentang fikih dan sejarah perkembangannya. Semoga bisa bermanfaat, dan mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.